Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, bertemu lagi pada Jurnal Refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 pada pembelajaran berdiferensiasi. Seperti biasa, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak dari Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, Ibu Fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, Ibu Pengajar Praktik saya, Ibu Erma Suryani. Jurnal saya kali ini adalah yang pertama dimulai pada kegiatan pendidikan calon guru penggerak Angkatan 7 dari tanggal 8 sampai 22 Februari tahun 2023. Kegiatan pendidikan calon guru penggerak untuk paket modul 1 telah selesai. Kemudian materi kami dimulai pada modul 2.1 yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Sistem pembelajaran masih sama dengan mempergunakan LMS dengan alur merdeka. Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Model refleksi saya kali ini menggunakan model 4C. Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran calon guru penggerak? Kemudian challenge, adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik selama ini? Yang ketiga adalah C, konsep. Konsep-konsep utama yang dipelajari dan terus dibawa sebagai calon guru penggerak. Yang terakhir adalah change, perubahan dalam diri yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Yang pertama, connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran saya sebagai calon guru penggerak? Kegiatan awal modul 2.1 kami mulai dengan pretest. Hari berikutnya dengan penugasan alur merdeka di LMS. Menurut Tomlinson, pendidikan berdiferensiasi adalah usaha untuk menyelesaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid melalui aspek kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Untuk implementasinya, pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 strategi pembelajaran, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas sangat berkaitan dengan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam praktiknya, guru penggerak dapat mengembangkan nilai-nilai yang dimiliki untuk mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi salah satu program komunitas belajar di sekolah. Yang kedua, challenge. Adakah ide, materi, atau pendapat dari narasumber yang berbeda dari praktik selama ini? Sejauh belajar modul 2.1, ada beberapa hal positif yang lahir dari penerapannya yang ternyata berbeda dengan praktik saya selama ini. Di antaranya, yang pertama, setiap orang di kelas akan dihargai, akan menyambut, dan merasa disambut dengan baik. 2. Setiap orang dalam kelas tersebut akan saling menghargai. 3. Setiap murid akan merasa aman dan nyaman. Berikutnya ada harapan bagi pertumbuhan dan perkembangan ke arah peningkatan kualitas belajar. Guru mengajar untuk mencapai kesuksesan atau keberhasilan guru dan murid. Adanya keadilan dalam bentuk nyata atau setiap murid diakomodir dengan baik. Dan terakhir, guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. C yang ketiga adalah konsep. Konsep-konsep utama yang dipelajari dan terus dibawa sebagai calon guru penggerak. Konsep-konsep penting dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dipelajari dan terus dibawa ke depannya untuk kebaikan murid diantaranya. Berpusat pada murid artinya pembelajaran direncanakan dengan cermat dan strategi dengan berdasar pada upaya memahami murid secara utuh. Berpusat pada kurikulum, pembelajaran berdiferensiasi tidak mengubah konsep dan tujuan kurikulum. Pembelajaran ini lebih menekankan pada kreativitas dalam menyelaraskan perangkat pembelajaran. Strategi pembelajaran berdiferensiasi
yaitu meliputi strategi diferensiasi baik konten, proses, dan produk sesuai kebutuhan belajar murid. Dan terakhir, penilaian berjenjang. Artinya, guru melakukan penilaian yang menyesuaikan dengan kemampuan murid. C yang terakhir adalah change, perubahan dalam diri yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini. Setelah berproses melalui materi pembelajaran berdiferensiasi ini selama 2 minggu, saya merasa perlu melakukan perubahan dan menerapkannya di kelas juga di sekolah. Saya merefleksi diri, selama ini saya belum sepenuhnya memahami kebutuhan belajar murid saya. Sebagai tolak ukur saya untuk lebih mengenal murid berdasarkan kebutuhan belajarnya agar mereka merasa aman serta nyaman di dalam kelas, agar dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan terwujudnya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Berikut dokumentasi saya selama mempelajari modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam materi berikutnya. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.